Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, ada yang jawabnya agak marah sedikit. Innallaha yuhibbul witra. Allah senang sama yang ganjil-ganjil. Jadi kalau salamnya 2 kali, genap. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita, kiai kita, pembimbing kita, Kiai Haji Rahmat, yang senantiasa membina, mengarahkan kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan para kiai, para habaib, asatidzah yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang untuk senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, patut bersyukur kepada Allah yang sampai pada malam hari ini kita masih tetap diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki ke majelis ini dalam rangka silaturahmi, kemudian mengikuti taklim, memperingati peristiwa yang sangat besar, maha dahsyat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar sana banyak orang yang mau datang ke tempat ini tapi tidak mampu karena alasan kesehatan, alasan kesibukan. Sebaliknya ada juga yang mampu tapi tidak mau karena belum dapat sinar hidayah. Ada bahkan yang dengar speaker dari sini akan ada peringatan Isra Mi'raj,
cuma telinganya ditutup oleh setan dan dia tidak mampu membukanya sehingga tidak mampu untuk datang ke tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang seperti ini segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikut bergabung dengan kita membesarkan kalimat-kalimat thayyibah di tempat ini dan kemudian li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat dan membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian sehingga kita mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Mohon maaf, sekarang ini antara yang hak dan yang batil sudah tercampur hampir nggak jelas. Kita alhamdulillah diberi kemampuan oleh Allah masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di antaranya kita datang ke tempat ini adalah perkara yang hak. Bukti kalau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kemampuan kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jam berapa ini biasanya? Sekarang jam berapa ini? Jam 10. Apa yang biasa dikerjakan ibu-ibu jam 10? Alhamdulillah, saya nggak usah ceramah berarti ini, karena sudah tidur. Nggak apa-apa, tidur di sini nggak apa-apa. Silakan. Malam ini adalah malam terjadinya peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang tidak bisa dicerna oleh akal, tapi dia hanya bisa dicerna oleh keimanan. Itulah sebabnya ayat yang pertama di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang tadi dibacakan oleh qari kita, pertama kalimatnya menggunakan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Kenapa? Untuk mengundang perhatian bahwa di balik kata Subhana atau setelah kata Subhana, Allah akan bercerita sebuah peristiwa yang sangat besar yang susah dicerna oleh akal. Dia hanya bisa diterima oleh keimanan. Allah memberikan kabar tentang peristiwa ini dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Memang benar waktunya tidur. Jawab Allah aja sudah waktunya tidur. Innahu huwas sami'ul basir. Relax sedikit. Subhana, Maha Suci Allah. Ada peristiwa apa setelah Maha Suci ini? Alladzi asra, yang telah memperjalankan.
Berarti siapa yang aktif? Asra yang telah memperjalankan. Siapa yang aktif? Allah. Rasul pasif. Yang memperjalankan siapa? Allah. Yang diperjalankan siapa? Bi'abdihi. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat birasulihi atau binabihi? Padahal jelas Rasulullah sudah jadi nabi dan sudah jadi rasul. Tapi kenapa menggunakan kalimatnya bi'abdihi, yang artinya hamba, menggambarkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Besar. Tapi hamba adalah hamba Allah, tidak punya kuasa apapun, termasuk Rasulullah Muhammad. Sangat indah gambarannya. Satu sisi Allah Maha Kuasa, di sisi lain hamba yang tidak punya kuasa apapun. Diperjalankan oleh Allah, maka Rasul pasif. Pasif Rasul. Kapan diperjalankannya? Lailan, malam hari. Jadi kalau malam-malam itu naik, namanya Isra. Rasulullah naiknya, jalannya itu jalannya malam hari. Jadi kalau kita jalan-jalan malam hari, Isra namanya. Jalan ke mall, ke Masjidil Aqsa, masjid yang jauh masjidnya itu. Di mana adanya? Palestina, yang sekarang lagi rebutan. Tempatnya para nabi adalah Palestina. Separuh dari nabi yang jumlahnya 25 nabi itu, separuhnya asal Palestina. Alladzi, kata Allah, barakna haula, yang di dalam perjalanan itu saya berikan keberkahan. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menjelaskan tanda-tanda kebesaran kata Allah. Masya Allah, ini peristiwa yang besar. Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ratusan kilo, langsung naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali ke Masjidil Haram, hanya ditempuh kurang dari 1 malam. Lailan, nakirah, menggambarkan sebagian dari malam, bukan al-lail 1 malam, tapi lailan, sebagian dari malam. Sebentar Rasulullah melakukan perjalanan. Perjalanan yang sangat cepat. Siapa yang mendampingi perjalanan ini? Malaikat. Malaikat terbuat dari cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Begitu beda kedip, cahaya itu 300.000 km jaraknya yang ditempuh. Malaikat 10 kali lipat dari kecepatan cahaya. Bisa dibayangkan begitu cepat perjalanan Rasulullah. Maka wajar lailan, sebagian dari malam Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha, Rafrafil Akhbar. Dia turun kembali sampai di Mekah. Paginya Rasul bercerita, tadi malam saya baru saja Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya langsung naik langit yang ke-7, saya balik lagi. Orang-orang yang sudah membenci Rasulullah semakin benci, dan orang-orang yang sudah iman kepada Rasulullah semakin beriman. Maka wajar orang-orang Arab pada waktu itu, Muhammad betul mulai gila. Mana mungkin manusia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit yang ke-7, kemudian bisa kembali lagi, hanya ditempuh dalam waktu sebagian malam.
Nggak mungkin. Sebaliknya orang yang beriman, ketika Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan cerita Rasulullah Muhammad? Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya, kata Abu Bakar. Itulah disebut dia as-siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul. Orang-orang yang tidak percaya semakin membenci, semakin menjadi-jadi untuk melawan Rasul. Orang ini nggak ngerti tentang logika semut. Isra Mi'raj ini bisa diterima dengan logika semut. Gimana logika semut itu? Kang Mustafa ya. Kang Mustafa ini mau pulang ke Cirebon. Ketika mau pulang, dia ngambil kopiah yang ada di meja. Ternyata kopiah itu sebelum diambil ada semut naik ke kopiahnya dia. Kemudian masuk di selipannya kopiah itu, semut ini. Begitu dipakai, kata semut, nah, cilaka saya ini, nggak bisa turun lagi. Akhirnya semut sembunyi. Begitu Kang Mustafa naik mobil, semut nongol. Oh, ada dalam mobil saya ini. Begitu sampai di Cirebon, kopiah dilepas oleh Kang Mustafa. Begitu dilepas, kesempatan semut untuk keluar dari kopiah tadi. Semut keluar, kemudian dia merambat ke tembok, ketemu dengan semut Cirebon. Kata semut Cirebon, nah ini ada orang baru nih kelihatannya. Oleh semut Cirebon ditanya, Mut, kamu dari mana? Saya dari Jakarta. Di mana Jakartanya? Itu Kampung Cilangkap. Kapan datang? Barusan saya datang. Loh, dari Jakarta jam berapa? 2 jam yang lalu saya dari Jakarta. Kata semut Cirebon, gila kamu Mut. Gak mungkin semut berjalan dari Jakarta ke Cirebon hanya 2 jam. Gak mungkin. Kenapa? Karena semut Cirebon tidak tahu bahwa dia diperjalankan oleh Kang Mustafa. Semut Cirebon gak paham itu. Dibilang gila, nggak mungkin. Kamu baru lewat jalan raya aja udah langsung kesambar mobil. Begitulah kira-kira gambaran untuk memberikan bagaimana perjalanan Rasulullah, bahwa Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul fasik. Masya Allah. Rasul ketika melaksanakan Mi'raj dipertemukan dengan berbagai peristiwa untuk menggambarkan linuriyahu min ayatina, menggambarkan tentang kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanan Rasul menyaksikan berbagai peristiwa-peristiwa itu. Sudah jam berapa ini? Jam berapa sudah? 10:30. Oh, udah ngorok tidurnya ini. Di antara peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melihat seorang kakek tua yang sedang memanggul kayu bakar. Diangkat kayu bakar itu oleh seorang kakek tadi, tapi kakek itu tidak mampu mengangkatnya. Kemudian dibuka ikatan talinya, bukannya dikurangi beban tadi, dia ngambil kayu yang lain, ditumpukkan lagi dan diikat, diangkat lagi, semakin tidak mampu dia mengangkatnya. Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapakah itu? Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatmu. Kenapa
menambah umat. Umatmu nanti ada di antara mereka orang yang gemar menumpuk hutang. Sudah tahu bebannya berat bebannya, tapi nambah hutang lagi. Bayarnya susah, tidak mampu, nambah hutang lagi. Ada orang seperti itu? Ada di sini? Tidak ada lah. Insya Allah. Ini jamaah, saya lihat orang-orang soleh semuanya. Saya lihat wajahnya wajah surga semua. Insya Allah kita akan masuk surga bersama-sama. Banyak peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah, dijelaskan oleh malaikat Jibril, semua terjadi sekarang ini. Semua terjadi. Dan kalau diceritakan sampai pagi. Sanggup sampai pagi ini? Sanggup? Enggak, apalagi saya. Mau yang dengerin aja gak sanggup, apalagi yang ngomong kan. Masya Allah. Yang jelas, Rasul melaksanakan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bertemu dengan Allah, Rasul ternyata mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu. Bisa dibayangkan kalau sholat kita 50 waktu diterima oleh Rasulullah, kemudian diajarkan kepada kita 50 waktu dibagi 24 jam sehari semalam. Kira-kira berapa menit kita sholat? 50 dibagi 24, itu setiap 20 menit kita sholat. 20 menit baru selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mau jalan ke pasar, kita sudah sholat. Belum masuk ke pasar, sudah harus sholat. Baru milih satu jeruk, sudah harus sholat. Baru milih satu sayuran, sudah harus sholat. Kita tidak sempat untuk melakukan aktivitas. Untung Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bukan meminta untuk dikurangi, bukan. Nabi Musa bukan menyuruh Rasulullah untuk minta dikurangi, tapi Nabi Musa senang sekali bertemu dengan Rasulullah Muhammad. Lalu dia punya taktik, bagaimana caranya supaya saya lama-lama ketemu dengan Muhammad. Ini Nabi Musa ditanya. Ditanya, Muhammad dapat apa? Saya dapat perintah sholat 50 waktu. Kalau itu selesai, Nabi Musa nggak ketemu lagi dengan Rasulullah. Tapi bagaimana Nabi Musa ingin melihat wajah Rasulullah lama. Maka kata Nabi Musa, Muhammad, umatmu itu malas. Masa iya? Gak mungkin sanggup 50 waktu. Jadi gimana? Ya dikurangi aja, ngadep Allah. Tujuannya begitu ngadep Allah ketemu lagi. Tujuan Nabi Musa bukan tujuan dikurangi, tapi tujuannya ngadep Allah, turun lagi ketemu Nabi Muhammad lagi. Karena begitu selesai ngadep Allah, wajahnya Rasulullah bersinar sangat tinggi. Pengen gak ketemu dengan Rasulullah? Pengen ibu ketemu dengan Rasulullah? Banyak-banyak baca sholawat. Banyak-banyak baca sholawat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
dengan sholawat. Besok kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi dan kemudian masuk surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa bilang, umatmu malas. Akhirnya Rasulullah naik hadap kepada Allah, ya Allah, mohon dikurangi 5. Kata Nabi Musa, belum sanggup umatmu itu. Rasul naik lagi, dikurangi 5. Terus naik turun. Nabi Musa semakin senang karena bertemu dengan Rasulullah Muhammad, semakin senang. Naik turun sampai tinggal 5. Nabi Musa masih ngomong, Muhammad 5 pun gak bakal sanggup. Tujuannya supaya dia naik lagi, ketemu lagi. Masya Allah. Kata Nabi, wahai Nabi Musa, malu saya. Dari 50 dikurangi 5 terus tinggal 5. Masa tinggal 5 saya masih minta dikurangi lagi? Biarlah, kata Rasulullah, yang 5 ini akan saya sampaikan kepada umat. Apa prediksi Nabi Musa? Ternyata apa yang diprediksi Nabi Musa betul. 5 rakaat saja banyak orang yang tidak mampu. Banyak. Sholat subuhnya kesiangan, sholat zuhurnya lagi sibuk-sibuknya bekerja, sholat asarnya lagi macet di jalanan, maghribnya sudah kecapean baru di rumah, asarnya ketiduran. Kapan sholatnya? 5 waktu aja susah. Ini yang disinggung oleh Nur Asia Jamil. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di jalanan, maghrib kecapaian, isya ketiduran. Ngaku sendiri ya. Ngaku sendiri. Sholat 5 waktu. Untuk bisa mencapai sholat yang sempurna, yang 5 waktu, syarat yang pertama agar sholatnya sah, diantaranya harus sempurna baca Fatihah. Jangan sampai baca Fatihah saja belum sempurna. Baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hilang tasdidnya, berbahaya. Baca yang sempurna Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan mulia, pasti mulia. Itu digambarkan dalam Ibnu Katsir. Kata beliau, Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mulia. Unzila bi asyrafil lughah, diturunkan dengan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab. Dibawa oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Diterima oleh Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad. Diturunkan di tempat yang mulia, Makkah Al-Mukarramah. Diturunkan pada malam yang mulia, pada bulan yang mulia, Ramadan. Malam yang mulia, Lailatul Qadar. Semua yang dilewati oleh Al-Quran mulia, semua. Bahasanya karena digunakan oleh Al-Quran, bahasa Arab menjadi mulia. Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran menjadi mulia. Nabi disengaja untuk disiapkan menjadi orang yang mulia karena dia akan menerima Al-Quran. Makkah karena tempat turunnya Al-Quran menjadi mulia. Ramadan karena menjadi wasilah
Bulannya Al-Quran mulia. Malam Lailatul Qadar karena dia menjadi tempat malam turunnya Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Pertanyaannya, kalau Al-Quran itu turun di hatinya jamaah kita ini, jamaah majelis jamaah majelis Ar-Ridha, Al-Quran turun di hatinya jamaah majelis Ar-Ridha melalui lisan-lisannya jamaah semuanya, kira-kira kita mulia nggak? Mulia nggak kira-kira kita? Pasti mulia, pasti mulia. Karena itu untuk menjadi orang yang mulia, gemarlah membaca Al-Quran. Sholatnya menjadi sempurna, sempurna sholat. Sekarang banyak orang pinter tapi tidak benar. Pinter semuanya, tapi tidak benar. Karena mereka jauh dari Al-Quran. Makanya sekarang dibutuhkan orang pinter sekaligus benar. Siapa? Mereka-mereka yang mengamalkan Al-Quran. Siapa mereka itu? Santri-santri, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang senang sama Al-Quran. Dan di antara mereka ini adalah jamaah Majelis Ar-Ridha. Saya yakin semuanya adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan menerima pegawainya itu orang yang bisa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Saya jelek-jelek ini pernah jadi polisi. Sekarang sedang digalakkan di kepolisian itu ada namanya Bintara Kompetensi Agama. Bintara yang memiliki kemampuan agama. Di antara kemampuan yang menjadi ujian adalah hafalan Al-Quran. Bacaannya fasih, hafalannya sempurna, itu menjadi syarat. Syarat-syarat yang lain biasanya kalau orang ini sudah membaca Al-Quran, bacaan Qurannya bagus, tahfidnya sudah sempurna sampai 30 juz, atau bahkan kadang-kadang baru separuh pun sudah diterima, maka syarat yang lain akan diabaikan. Dalam pengertian tidak terlalu menjadi dipentingkan. Seumpama syaratnya diantaranya adalah tingginya 165, karena dia membaca Al-Qurannya fasih, hafal Al-Quran, tingginya hanya 162, insya Allah itu diabaikan. Sudah, yang penting Al-Qurannya. Sekarang lagi digalakkan orang-orang yang fasih membaca Al-Quran dan sekaligus dia hafal Al-Quran. Karena Al-Quran menjamin orang ini akan mulia, akan mulia. Seperti yang digambarkan oleh Ibnu Katsir. Rasulullah dapat perintah sholat 5 waktu. Saya ingin menyambungkan apa yang dibaca oleh qari kita. Tentang rangkaian sholat tadi dibacakan oleh qari kita. Sholat akan mengantarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan sekaligus mengantarkan kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga itu ternyata gak sendirian, tapi rombongan, sesuai dengan rombongannya masing-masing, sesuai dengan jamaahnya masing-masing. Lihat surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Orang masuk ke dalam surga rombongan, zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang masuk ke dalam surga sesuai dengan rombongannya masing-masing, sesuai dengan jamaahnya masing-masing. Ada jamaah Al-Ikhlas, masuk surga rombongan. Ada jamaah An-Nisa, masuk surga rombongan. Ada jamaah At-Takwir, masuk surga. Ada jamaah Ar-Ridho, rombongan masuk surga. Ketika rombongan jamaah Ar-Ridho mau masuk surga, ada di antara orang yang berdiri di samping rombongan itu, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri. Kalau bahasanya Kang Mustafa, pelanga plongo. Pelanga plongo. Ditanya, kamu mau kemana? Mau ke surga. Mana rombonganmu? Bingung. Kenapa? Karena dia tidak pernah ngaji, dia tidak pernah jamaah, dia tidak pernah kumpul dengan orang, tapi dia sendirian. Maka di akhirat dia tidak punya jamaah, ketika mau masuk surga bingung. Al-Quran menggambarkan masuk surga zumaro, rombongan. Mudah-mudahan majelis taklim semuanya masuk surga, dipimpin oleh Ki Rahmat, bawa bendera, dikibarkan bendera. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ditanya oleh malaikat, mau kemana? Udah tahu arahnya ke sana, surga lah, kata Ki Rahmat itu. Malaikat aja dilawan oleh Ki Rahmat itu, masuk surga udah jelas. Ini rombongan saya nih, ahli ibadah semua, ahli ngaji semua, ahli Al-Quran semuanya. Oh iya, malaikat, silakan. Malaikat mempersilahkan, kata malaikat itu di depan itu ada pesawat yang mau masuk ke dalam surga. Silakan masuk pesawat itu. Nanti rombongan Majelis Ar-Ridho akan terbang ke surga. Begitu masuk, dibawa oleh pesawat tadi, bus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Turun di bandara surga. Bandara surga nikmat sekali. Pesawat itu turun, nyes, nggak terasa. Beda dengan pesawat di kita, begitu turun, semua terasa. Turun dari surga, rombongan Majelis Ar-Ridho ditanya, disambut oleh para bidadari. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Rombongan begitu datang, dibuka pintunya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Udah agak malam. Rombongan masuk ke dalam surga, kemudian ditanya, salamun alaikum tibtum, selamat datang wahai Majelis Ar-Ridho, selamat datang, silakan masuk ke dalam surga. Di bawah masuk semua Majelis Ar-Ridho, masuk ke dalam surga semuanya. Begitu masuk ke dalam surga, di dalam surga saling bertanya, enak juga ya kita dalam surga. Ki Rahmat kemudian nanya, ada nggak yang ketinggalan di antara kita? Coba dicek. Begitu dicek semua jamaahnya, masih ada yang ketinggalan. Siapa? Itu si Badu. Kemana? Nggak ada. Coba cari di surga di atas barangkali. Dicari naik ke atas, nggak ada. Cari coba surga yang di bawah, nggak ada juga. Nggak ada, tinggal satu yang ketinggalan. Siapa? Badu. Kemana kata Ki Rahmat Badu? Akhirnya Ki Rahmat nyuruh Kang Mustafa,
Kamu Mustafa coba buat surat ke malaikat yang ada di neraka itu. Bisa nggak kita jalan-jalan ke neraka? Barangkali kalau kita ada di neraka. Kamu Mustafa buat surat kepada yang terhormat malaikat Malik penjaga neraka. Kami ingin jalan-jalan ke neraka melihat apakah ada di antara jamaah Masjid Ar-Ridho ada di neraka. Tanda tangan Kiai Rohmat. Sampaikan ke malaikat Malik. Kata malaikat Malik, ACC silakan Kiai Rohmat dengan timnya cari jamaahnya. Dicari jamaahnya. Di Malik, di neraka Jahim enggak ada. Di neraka Jahanam enggak ada. Di neraka yang paling panas enggak ada. Ternyata begitu masuk neraka Sakor, nah itu ada di neraka Sakor. Ki Rahmat bertanya, masalakakum fi Sakor? Kenapa kamu ada di sini wahai jamaahku? Masalakakum fi Sakor? Dari dalam neraka menjawab, lam nakum minal musallin. Saya dulu termasuk orang-orang yang tidak pernah sholat wahai Rahmat. Memang rumah saya tetangganya Kiai, tempat saya tetangganya Kiai, tapi saya tidak pernah sholat. Coba, neraka Sakor tempatnya orang yang tidak sholat. Masya Allah, dibakar di neraka Sakor. Mau, ada yang mau ke neraka Sakor? Masya Allah. Karena nggak setia sholat, nggak pernah sholat, neraka Sakor. Maka untuk memadamkan api neraka Sakor, caranya sholat. Sholat. Berjamaah subuh. Yang paling utama berjamaah subuh. Untuk mengukur berhasil dan tidaknya peringatan Isra Mi'raj malam ini, untuk mengukur berhasil dan tidaknya Isra Mi'raj malam ini, ukurannya besok sholat subuh. Kalau masih ada bapak-bapak yang ngorok, maka berarti dia tidak berhasil ikut peringatan Isra Mi'raj malam ini. Hati-hati. Pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya di dalam masjid, datang seorang pemuda berdiri persis di depan pintu masjid menangis. Ditanya oleh Rasulullah, wahai pemuda, apa yang menyebabkan kau menangis? Pemuda menjawab, ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia, tapi kami tidak ada yang bisa mengkafani, tidak bisa memandikan, dan bahkan tidak bisa mensolatkan. Maka kami mengadu kepada engkau wahai Rasulullah. Rasul kemudian mengutus Abu Bakar dan sahabat Umar untuk menemui jenazah orang tua pemuda tadi. Berangkat Abu Bakar. Sampai di rumahnya pemuda tadi, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar tidak menemukan jenazah manusia, tapi yang dilihat dia di atas kasur itu, di atas tempat tidur, adalah bangkai kal khinzirul aswad, seperti babi hitam. Karena yang dilihat itu babi hitam, maka sahabat Abu Bakar dan Umar kembali menemui Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak melihat aja jenazah di sana. Yang kami lihat adalah bangkai babi hitam. Rasul bangkit dari duduknya. Rasul langsung segera ke rumah pemuda tadi, dan Rasul menyaksikan betul di atas tempat tidur itu ada bangkai babi hitam. Maka Rasul memohon kepada Allah agar orang ini dikembalikan kepada bentuknya semula. Doa Rasulullah dikabulkan, dia kembali menjadi jenazah manusia. Tapi ketika mau dimandikan, dia kembali menjadi kal khinzirul aswad, seperti babi hitam. Maka Rasul bertanya kepada anaknya pemuda tadi, ya Syah, wahai pemuda, apa amal bapakmu waktu masih hidup?
Jawab pemuda tadi dengan lantang, huwa tarikus sholat ya Rasulullah. Bapakku adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Masya Allah. Bu, kalau ibu tidur dengan suami, yang suami ibu itu sering meninggalkan sholat, ibu berarti sedang tidur dengan babi hitam. Ibuku yang ngaku sendiri tuh. Masya Allah. Ini kalau dia nggak sholat, subuh masih nggak bangun, kasih cipratan air. Kasih cipratan air belum bangun juga, ambil besi, bakar di kompor, sundut pantatnya itu. Dan dia jalan. Daripada nanti jadi babi hitam. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Beda dengan zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mensolatkan jenazah, begitu Abu Bakar takbir, Allah mengangkat tangannya, jenazah tadi kepalanya geleng-geleng, goyang kepalanya. Kata Abu Bakar, jangan-jangan tolong dibuka. Begitu dibuka kepalanya, di lehernya ada ular yang sedang melilit dan menggigit lehernya jenazah. Karena yang dilihat oleh Abu Bakar itu ular, Abu Bakar pinjam tongkatnya sahabat yang lain. Kata Abu Bakar, pinjam tongkat. Untuk apa? Untuk memukul ular itu. Tapi begitu Abu Bakar mengayunkan tongkatnya, ular tadi melepas gigitannya, berdiri dan menghadap Abu Bakar. Ular berbicara dengan fasih. Lima taqtulunani ya Abu Bakar? Kenapa engkau mau memukulku, hai Abu Bakar? Walaisani dzamban wala khata, sedangkan saya tidak punya salah dan tidak punya kesalahan apapun. Ular tadi kemudian ngomong, Allah telah memerintahkan saya untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat nanti. Kata Abu Bakar bertanya, ma khotoya, apa salahnya orang ini? Kata ular, salahnya orang ini ada 3. Pertama, idza sami'al adzan la yaji'u ila shalah. Ketika dia mendengarkan suara adzan, dia tidak pernah tergerak untuk sholat. Masya Allah. Ini pakai speaker nggak adanya di sini? Pakai speaker. Pakai speaker aja masih nggak kedengaran. Orang yang mendengarkan suara adzan dan tidak tergerak untuk sholat, nanti di kuburan dililit oleh ular, digigit sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Na'udzubillah. Idza sami'al adzan la yajibu ila shalah. Yang kedua, kata ular, huwa mani'uz zakat. Orang ini tidak pernah mau mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, kata Allah, la yasma'u qaulal ulama. Orang ini tidak pernah mau mendengar nasihatnya para ulama. 3 hal ini. Pertama, tidak tergerak untuk sholat ketika mendengarkan suara adzan. Yang kedua, tidak mau zakat. Dan yang ketiga, tidak mau mendengarkan nasihatnya ulama. Dia begitu masuk ke dalam kuburan, bahkan jangan-jangan masih dibopong, sudah ada ular menggigit di lehernya, menyiksa sampai hari akhirat nanti. Na'udzubillah. Karena itu jamaah sekalian, mari kita padamkan api neraka Sakor. Dengan apa caranya? Sholat. Mari kita hilangkan siksaan ular. Dengan apa caranya? Dengan sholat. Sehingga sholat akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Majlis Ar-Ridha ini betul-betul akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Jika ada kebaikan di antara yang saya sampaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tapi jika ada yang salah, itu adalah dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada seluruh jamaah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.